Benar ya. La tu a hit sampai situ. Oh, gitu aja. Namanya enggak. Nahnya enggak. Ya. La tuakhid. Kemudian la tahmil. Setelah la tahmil la tuhammil. La tahmil la tuhammil. La taqata. Berarti berapa? 5 ya. La taqata. Sudah ada jawabannya? Sudah ya? Bocoran. Pertama apa Bapak Ibu? Oh, gini dulu ya. Sekarang pertanyaan saya tambah lagi. Kan tadi jawabannya la-nya kolom berapa ya? Apakah kolom 4, kolom 8 atau kolom 16? Yang kedua, pelakunya siapa? Silahkan lanjutkan dulu. Berarti kalau pelaku itu kalau apa? Kalau fi'il ya. Kalau fi'il berarti harus ada pelaku. Kalau isim nggak perlu. Kalau isim nggak perlu ada pelaku. Jadi kalau misalkan ada yang Bapak Ibu anggap itu kolom 4, berarti tidak perlu ada pelakunya. Silahkan diisi dulu. Silahkan tentukan pelaku.
Sudah Bapak Ibu? Jadi nanti ketika kita menganalisa jenis kata yang ada di dalam Al-Quran, terkhusus surat Al-Baqarah, setiap ketemu la berarti langsung ada pertanyaan, la-nya kolom berapa. Jadi Bapak Ibu langsung tentukan tuh. Misalkan dalam surat Al-Baqarah ketemu misalkan la tufsidu, berarti itu la-nya langsung disebut kolom berapa. La raiba, langsung berarti kolom berapa la-nya. Sehingga menerjemahkannya jadi jelas, ya. La yukallifu, itu yang pertama ya. La yukallifu, la yukallifu. Kita dari itu dulu analisanya, dari kolom 4 dulu. La yukallifu, apakah bisa masuk kolom 4? Kenapa tidak bisa? Karena bukan isi. Begitu ya. Kalau kolom 4 harus isim yang tidak berawalan alif lam, yang berakhiran fathah. Jadi la yukallifu tidak bisa masuk kolom 4. La yukallifu, apakah bisa masuk kolom 8? Tidak bisa juga. Kenapa begitu? Ya, karena kalau kolom 8 harus fi'il mudhari yang berawalan ta atau tu. Sedangkan yukallifu berawalan apa? Yu. Udah di situ sudah tidak bisa masuk. Berarti kolom 16. Pelakunya huwa. Pelakunya huwa. Kenapa? Awalannya yu, akhirannya dhammah, rofa. Gitu ya. Mantap. Awalannya yu, akhiran dhammah, rofa. Berarti maknanya apa la-nya? Tidaklah, bukanlah. Atau juga bisa dimaknai tidak atau bukan. Tidaklah, bukanlah. Ya, begitu. Selanjutnya, la tu'akhidh. Sampai situ. Kenapa sampai situ? Karena na-nya itu beda kata lagi. Na selanjutnya itu masuk ke dhamir atau kata ganti menyambung. Jadi itu sudah beda kata. Jadi la dengan tu'akhid, la dengan yukallifu, la dengan haula, la dengan raiba. Kalau la tu'akhid, sampai situ na-nya lain kata. La tu'akhid, apakah kolom 4? Bukan. Kenapa? Karena kolom 4 harus isim, sedangkan tu'akhid adalah fi'il mudhari. Sampai situ aja. Tidak perlu kita bahas secara detail lagi. Baru nanti kalau pas masuk ke fi'il mudhari yang kolom 8 baru. Apakah kolom 8? Betul. Kenapa? Nah, kita lihat syaratnya. Kolom 8 itu la yang diikuti fi'il mudhari yang berawalan ta atau tu. Nah, itu udah masuk la tu. Dan fi'il mudhari'nya harus jazm. Tanda jazmnya apa? Sukun. Masuk kolom 8. Terus pelakunya iya, anta. Anta atau hiya? Yang diambil yang mana? Anta. Ya, yang diambil yang
anta. Jangan ngambil yang hiya. Kenapa? Karena nanti ada hubungannya dengan ini kan artinya ini ya Bunda. Kolom 8 itu kan artinya apa? La-nya. Nah, kalau janganlah itu lebih kepada orang kedua. Iya, mutakallim disebutnya. Iya, lebih kepada orang kedua. Gitu ya. Nah, mukhatab. Orang kedua itu mukhatab. Iya. Iya, mukhatab. Kalau mutakallim itu orang pertama. Kalau orang ketiga ghaib sebutnya. Nah, Bapak Ibu, sama seperti perintah. Perintah itu ke orang keberapa? Kedua kan? Duduklah, minumlah, tulislah. Perintah itu perintahnya ke orang kedua. Nanti kita akan belajar fi'il amr, kata kerja perintah. Nah, ini dalam bahasa Arab. Ya, kolom 8 ini disebutnya juga dengan la an-nahyi. Namanya la an-nahyi. Artinya apa? Larangan. La apa? Larangan. Janganlah. Makanya kalau larangan itu lebih kepada orang kedua yang diajak bicara. Makanya kalau hiya itu orang keberapa? Hiya, dia orang ketiga. Nanti ada bentuk lagi kalau orang ketiga itu, bukan pakai ini, ya. Jadi ini kalau misalkan ada yang yang larangan, yang ini, yang kolom 8 diikuti fi'il mudhari, kemudian kok ini domirnya antara hiya dengan anta, yang mana ya? Anta. Nah, gitu ya, dimantepin di situ, anta, pasti anta. La tu'akhidh. Nah, oke, itu berarti pelakunya siapa? Anta. Lanjut yang ketiga, la tahmil. Apa nih? Kolom berapa? 4, 8, 16, 8. Sama seperti yang di atasnya. Kalau yang di atasnya tu akhir, bedanya awalannya tu. Kalau yang di bawahnya ta. Ujungnya sama, i'rabnya sama, sama-sama jazm. Berarti pelakunya? Iya, pelakunya juga sama-sama anta. Itu ya. Jadi janganlah. Janganlah apa? La tu'akhid, sampai la tu'akhid ya, la tahmil ya. Kalau la tu'akhid itu kan janganlah engkau menghukum kami. Engkau. Nah, kalau la tahmil itu jangan engkau bebankan. Baik. Lanjut. Mana lagi? La tuhammil. Oke, la tuhammil. La tuhammil gimana? Sama. Tu'akhid, tuhammil, sama itu. 8 juga. Pelakunya? Iya. Nah, itu naknya beda kata. Sama seperti tu'akhidna, tuhammilna. Iya, nyambung itu tulisannya. Sebetulnya dia kata yang lain. Tidak selalu nyambung itu diartikan satu kata. Contoh, lana berapa kata? Nah, padahal nyambung itu. La dengan na. Jadi lana 2 kata, bukan 1 kata. Tuhammilna berapa kata? 2 kata. Mana? Tuhammil dengan na. Tuhammil itu fi'il mudhari, na-nya kata ganti.
domir. Jadi ada dua kata di situ. Sekalipun tulisannya nempel, nyambung. Tuhammil itu pikulkan apa? Engkau bebankan. Pikulkan. Engkau pikulkan sebetulnya. Engkau pikulkan. Naknya kami. Janganlah engkau pikulkan nih kepada kami gitu. Beda ya, beban sama pikulkan tuh lebih berat. Mikul. Ya, wa tuhammil. Nah, iya. Tahmil dengan tuhammil. Jadi naknya itu arti yang lain. Apa nak artinya? Kami. Jadi tuhammilna, jangan kau pikulkan pada kami. La tuhammilna. Janganlah engkau pikulkan kepada kami. Jadi itu ada dua kata. Terakhir, la taqata. La-nya kolom berapa nih? Iya, la kolom 4. Iya, la kolom 4. Berarti apa? Tidak ada. Ya, tidak ada kesanggupan. Iya, begitu. Antara hiya kan kalau awalan yang pertama itu tu'akhid, yang kedua tahmil, yang ketiga tuhammil. Itu kan kolom 8 pelakunya anta atau hiya. Kalau di kolom 8 itu pasti pelakunya anta. Tidak mungkin hiya. Kenapa? Karena larangan. Larangan itu lebih tepat kepada orang kedua. Anta itu orang kedua. Kalau hiya orang ketiga. Ya. Jadi anta itu adalah orang kedua. Larangan itu biasanya ditujukan kepada orang kedua. Sama seperti perintah. Perintah juga biasanya ditujukan kepada orang kedua. Mungkinkah perintah ditujukan kepada orang ketiga? Misalkan Bapak Ibu mau memerintahkan anak yang ada di rumah. Merintahnya ke saya. Misalkan kita kenal. Saya kenal anaknya Bapak Ibu, ya. Terus Bapak Ibu mau merintahkan anak Bapak Ibu di rumah. Nitip ke saya, bisa? Nitip bisa. Tapi tetap sebetulnya saya nanti akan menjadi penyambung lidah. Penyambung lidah siapa? Orang tuanya. Nanti saya menjadi orang pertama dan anak Bapak Ibu yang ada di rumah menjadi orang keberapa? Kedua. Yang namanya perintah maupun larangan itu biasanya ditujukan kepada orang kedua. Qul, wahai Muhammad, katakanlah. Orang pertamanya siapa? Allah. Sekalipun Allah bukan orang ya. Yang mengungkapkannya itu Allah. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Qul. Jadi Allah menyampaikan kepada Rasulullah. Iqra. Apa iqra? Bacalah wahai Muhammad. Nah, gitu. Atau sembahlah oleh kalian wahai orang-orang beriman. Atau wahai orang-orang beriman, bertakwalah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memahami orang pertama, orang kedua, orang ketiga di dalam kata kerja, setiap kali kita mendengar imam membaca fi'il madi, mudhari atau amr, itu bakal lebih berasa. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, kalian bertakwalah kepada Allah.
Itu kalau kita meresapi betul, itu kita bisa menghadirkan perasaan bahwa Allah ini sedang berbicara langsung kepada kita. Bahkan kalimat Iqra, bacalah, sekalipun yang memang diturunkannya memang kepada Rasulullah, kan itu juga sebetulnya disampaikan untuk siapa? Untuk kita juga sebagai umatnya. Itu lebih pribadi rasanya. Wahai Pak Adi, Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi berasa Allah tuh deket banget. Kenapa? Allah nyampaikan langsung ke kita, Iqra. Jadi kalau misalkan ada imam baca nih, kita paham, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kadang-kadang saya kalau baca gitu, kalau ada kata-kata perintah atau larangan, itu saya suka ngangguk-ngangguk tuh. Padahal lagi sholat. Lagi sholat, saya lebih seneng jadi makmum. Kalau jadi makmum tuh enak gitu, nyimak bacaan, lebih meresapi. Kalau jadi imam kan banyak tantangannya kan, ini lupa atau enggaknya, ya kan? Konsentrasi jadi imam, ya kan? Kayak gitu. Kalau jadi makmum kan kita tinggal nyimak aja. Itu kalau jadi makmum, kalau pas bacaannya panjang, wah enak banget. Iya. Jadi kalau pas lagi bacaan-bacaan perintah, bacaan-bacaan larangan, itu seringkali saya ngangguk. Jadi, iya ya Allah, iya ya Allah, betul ya Allah, gitu. Kenapa? Karena kita merasakan di sini ada larangan, ada perintah yang kita tuh sudah sudah tersetting ya dalam pikiran kita, dalam benak kita, bahwa Allah langsung, seakan-akan Allah langsung yang sedang berbicara. Rasakan itu deh, rasakan itu. Kita kan ketika mendengar ayat Quran masih merasa yang baca itu imam. Nah, coba dirubah pola pikir itu. Usahakan kita hadirkan perasaan ketika mendengar bacaan Al-Quran, yang baca siapa? Yang mengungkapkan itu Allah langsung. Rasakan itu, hadirkan perasaan itu. Kalau perasaan itu bisa dihadirkan, Masya Allah, mantep. Iya, Qul huwallahu ahad. Jangan bayangkan yang baca imam, bayangkan yang mengungkapkan itu Allah langsung kepada kita. Katakanlah wahai Pak Herman, katakanlah wahai Pak Hari, Qul huwallahu ahad, dia Allah yang Maha Esa. Itu rasakan betul. Setiap kali ada bacaan Al-Quran yang terdengar oleh kita, itu rasakan bahwa Allah yang menyampaikan langsung kepada kita. Karena kan wahyu itu untuk siapa? Ya untuk kita juga. Bukan khusus untuk Rasulullah kan? Sekalipun perantaranya Rasulullah. Iqra sekalipun yang pada saat itu nyampainya kepada Rasulullah dan malaikat Jibril yang memerintahkan membaca kepada Rasulullah, nah itu hadirkan ketika kita mendengar kalimat itu, Iqra, wahai Iskandar, Iqra, bacalah, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi posisi kita hadirkan seperti posisi Nabi mendapatkan wahyu. Itu perasaannya akan berbeda dibandingkan kita dengar bacaan imam. Kadang-kadang kalau baru belajar tajwid, yang dikoreksi imam apanya? Tajwidnya. Kita baru belajar tajwid, ini imam bacaannya gimana sih? Iya kan? Duh, ini panjang pendeknya kemana-mana. Iya, makhorijul hurufnya salah-salah, kan begitu ya? Ya memang betul, penting juga itu, gitu ya, penting juga. Tapi ada yang lebih penting. Yang penting surat Al-Fatihah nggak salah tuh ya. Kalau surat Al-Fatihah salah fatal. Ya. Kalau ayat-ayat Al-Quran masih salah-salah gitu, sepanjang itu salahnya bukan disengaja karena memang kekhilafan,
kekurangan ilmu, insya Allah itu tetap jadi. Bahkan nggak baca surat sekalipun, sholat tetap sah. Mau baca Al-Baqarah semalaman nggak baca Al-Fatihah, terima nggak? Nggak diterima. Al-Fatihahnya dibaca, nggak baca surat apapun, tetap diterima itu sholat. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang naikin levelnya. Kalau dengar bacaan, ya coba rasakan. Iya. Kalau misalkan yang diperhatikan makhraj, akhirnya kita jadi nggak khusyuk kan? Ya, waduh ini gimana nih? Mau memisahkan diri gimana? Mau lanjut gimana? Ya, jadi itu upayakan itu. Nah, janganlah kata janganlah itu kan kata larangan ataupun kata perintah. Nanti kita akan belajar fi'il amr, itu banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Coba Bapak Ibu dalam 2 pekan ini coba cari la yang ada dalam Quran. Ya jangan semua. Karena kalaupun saya bilang 5 aja belum tentu dikerjain. Saya katakan belum tentu. Pak Ustadz udah suudzon aja nih. Enggak Pak Herman. Kalau bisa semuanya alhamdulillah. Kalau bisa 3 alhamdulillah. Bisa 2 alhamdulillah. Bisa 1 alhamdulillah. Enggak bisa alhamdulillah. Yang penting hadir. Yang penting hadir. Nggak bakal saya tanya satu-satu. Tapi kalau ada yang udah ngerjain mau ngirimin, ya kirimin lah. Ya, sekalipun mungkin saya nggak bisa langsung jawab. Gitu ya Pak ya. Berproses dulu, baru nanti akan saya jawab insya Allah. Bebas. Mau di surat Al-Baqarah, di surat apapun, semakin banyak semakin baik. Yang penting la. Ini yang begini nih, ini la yang seperti ini nanti. Seperti yang tadi dalam Quran surah Al-Baqarah 286. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti insya Allah 2 pekan selanjutnya kita akan asah lagi, mengenal lagi mana huruf semi huruf, isim, fiil, mudhari, amar, madi. Setiap ketemu la, pasti pertanyaannya kolom berapa nanti. Baru setelah itu kita akan masuk fiil amar. Fiil amar itu kata kerja perintah. Kenapa? Amr itu perintah, kalau la itu larangan. Kalau perintah itu harus dilakukan, kalau larangan harus ditinggalkan. Iya. Iya, la, janganlah. Berarti larangan. Janganlah duduk, janganlah bersedih, janganlah minum khamar, janganlah berzina, jangan mendekati zina. Itu ada kan dalam Quran. Coba Bapak Ibu, kalimat janganlah apa aja dalam Quran? Selain yang tadi saya sebutin. Janganlah mendekati, terus. Isinya Quran itu kan banyaknya perintah larangan. Jauhilah riba, terus. Janganlah kalian menyembah, janganlah kalian menyekutukan Allah. Ya kan? La tusyrik billah. Dan lain sebagainya itu banyak. Janganlah kalian cari ya. Baiklah, gitu. Boleh, silakan. Iya, betul. Iya, boleh. Jadi Bapak Ibu, kalau la kolom 4 itu disebutnya la nasbi. Namanya aja dulu ya.
karena la-nya menasabkan. Itu tapi nanti ya, namanya dulu. Karena kan di situ kalimatnya la nasaba lin nakirah. Gitu ya. Karena untuk isim belum kita bahas. Isim itu kan nanti ada bentuk nasab, rofa dan jar, nanti itu ya. Kalau yang kolom 8 itu disebutnya la an-nahyi. Apa la an-nahyi? Larangan. Kalau kolom 16 la an-nafyi. An-nafyi artinya apa? Meniadakan. Jadi adalah an-nahyi adalah an-nafyi. Kalau nahyi larangan, kalau nafyi meniadakan. Tidak ada masjid di daerah sini yang lebih nyaman dibandingkan, gitu ya. Iya. Tidak ada bapak-bapak di sini yang lebih rajin dibandingkan. Itu meniadakan. Itu an-nafyi. Kalau larangan an-nahyi. Ya, begitu ya. Larangan an-nahyi, la meniadakan an-nafyi. Kalau yang kolom 4 tuh nasbi. Tapi itu nanti ya. Kalau untuk itu nanti. Kenapa? Karena saya belum bahas. Belum bahas bentuk i'rabnya isim. Biar biar nggak kaget. Ada la nasbi, la nahyi, la nafyi. Gitu ya. La nasbi, la nahyi, la nafyi. Oke, sip. Jazakallah khair. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan semua ya. Yang penting istiqomah. Ya, yang penting kita mengupayakan untuk mengakhirkan kehidupan kita dengan husnul khatimah. Itu, kita mengupayakan itu. Mau apa lagi yang kita kejar ya? Kecuali kita mengakhiri kehidupan ini dengan husnul khatimah. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan kita bersama orang-orang ahli Al-Quran. Itu yang kita harapkan. Apa buktinya? Ya Allah, saya sudah berusaha ya Allah di akhir kehidupan saya istiqomah, tidak pernah meninggalkan kelas sampai akhir hayat saya. Gitu ya. Jadi kita minta kita sama Allah gitu ya, bahwa saya sungguh-sungguh ya Allah gitu. Jadi ini bagian pertanggungjawaban kita kepada Allah, kesungguhan kita untuk memahami Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak ini kemana?